Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku ESPS Matematika kelas 5 SD. Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka adik-adik bukunya halaman 39, di sana ada latihan 4. Saya bacakan soalnya. Nomor 1 adik-adik. Pak Andri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Andri? Berarti 72 km per jam akan dirubah menjadi meter per detik. 72 km dirubah menjadi meter. KM ke M itu turun 3 langkah. Berarti dikali 1000 ya adik-adik ya. Jadi 72 km sama dengan 72 dikali 1000 sama dengan 72.000 meter. Kemudian jam akan dirubah ke detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Berarti 1 jam sama dengan 1 dikali 3600 sama dengan 3600 detik. Hasilnya adalah dibagi, karena ini tanda per. 72.000 dibagi 3600. 72.000 dibagi 3600 hasilnya adalah 20 meter per detik. Nomor 2, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Doni adalah 70 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Pak Doni dalam waktu setengah jam? 70 km per jam artinya setiap 1 jam dapat menempuh 70 km. Jadi jika setengah jam ya tinggal setengah dikali 70 km, hasilnya adalah 35. Dari mana? Dari 70 dibagi 2. Terus dikali 1 ya 35 km. Nomor 3, ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam dengan jarak tempuh 20 km. Berapa lama ayah mengendarai motor? Kecepatannya 50 km per jam, jaraknya 20 km. Waktunya berapa? Rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Berarti 20 km dibagi 50 km per jam. KM-KM-nya dicoret sehingga nanti hasilnya tinggal jam saja. Hasilnya berarti 20 per 50 jam. Baru 20 per 50 jam ini kita sederhanakan adik-adik. 20 per 50 disederhanakan dengan sama-sama dibagi 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 50 dibagi 10 sama dengan 5, berarti 2 per 5 jam. 2 per 5 jam itu berapa menit ya? 2 per 5 jam itu artinya 2 per 5 dikali 60 menit. 60 dibagi 5 sama dengan 12, sehingga 2 dikali 12 sama dengan 24 menit. Jadi jawabnya 24 menit. Kemudian nomor 4, sebuah mobil berangkat pukul 6 dari kota A menuju kota B yang berjarak 210 km. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut jika tiba di kota B pada pukul 9? Kita cari dulu waktunya adik-adik. Jam 9 dikurang 6, jam 6 sama dengan 3 jam. Jaraknya 210 km. Cara mencari kecepatannya dengan rumus jarak dibagi waktu. Jaraknya 210 km dibagi waktunya 3 jam, berarti 210 dibagi 3 sama dengan 70 km per jam kecepatan rata-ratanya. Nomor 5, jarak rumah Mita ke sekolah 240 meter. Mita mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 1,2 km per jam. Berapa menit Mita mengendarai sepeda ke sekolah? Pertanyaannya berapa menit ya adik-adik ya? Oke, kita detailkan dulu di sini. Nah, nggak fokus dia. Nah, jaraknya 240 meter, kecepatannya 1,2 km per jam. Waktunya berapa menit? Yang pertama adalah ubah dulu kecepatan menjadi meter per menit. Ini kan km per jam, dirubah menjadi meter per menit. Oke, 1,2 km dirubah menjadi menit. 1,2 artinya 12 per 10. km ke meter itu turun 3 langkah, berarti dikali 1000. 12 per 10 kali 1000 sama dengan 12.000 meter. Kemudian jamnya dirubah menjadi menit. 1 jam 60 menit. Setelah itu kita bagikan.
Hasilnya adalah 1200 dibagi 60, hasilnya 20 meter per menit. Sekarang yang tadinya 1,2 km per jam sudah berubah menjadi 20 meter per menit. Kalau sudah berubah, baru kita bisa mencari waktu. Cara mencari waktu rumusnya jarak per kecepatan. Jaraknya tadi 240 meter, kecepatan yang baru kita rubah tadi adalah 20 meter per menit. Taruh di sini adik-adik. Meter dan meternya kita coret, tinggal nanti hasilnya adalah menit. Ini angkanya yang dulu kita pikirkan. 240 dibagi 20 sama dengan 12. Menitnya ini taruh di sana. Berarti jawabannya 12 menit. Kita lanjut ke nomor 6. Jarak kota A ke kota B adalah 156. Bayu naik bus dari kota A pukul 6.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pukul berapakah Bayu tiba di kota B? Oke, yang pertama jarak adalah 156 km, kecepatannya 60 km per jam. Cara mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 156 km dibagi 60 km per jam. km dicoret dengan km. 156 per 60 sama dengan 2,6 jam. 2,6 jam itu artinya 2 jam ditambah 0,6 jam. Sama dengan 2 jam ditambah 0,6 jam itu berapa ya? 6 per 10 dikali 60 menit. 60 dibagi 10, 6. 6 kali 6, 36 menit. Jadi 2 jam 36 menit. Nah, jadi waktunya udah dapat ya adik-adik ya, 2 jam 36 menit. Kalau pakai pena ini tidak bisa fokus. Jika berangkatnya pukul 6.15 ditambah 2 jam 36 menit, tibanya pukul 8.51. Jadi, tiba di kota B pukul 8.51. Halaman nomor 7. Paman Adi naik sepeda motor dari rumahnya menuju ke kebun binatang. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dinaikinya adalah 60 km per jam. Jika Paman Adi tiba dalam waktu 45 menit, berapa km jarak dari rumah Paman Adi ke kebun binatang? Berapa jaraknya? Diketahui kecepatannya 60 km per jam, kemudian waktunya 45 menit, berapa jaraknya? Kita ubah dulu 45 menit ke jam ya adik-adik ya. 45 menit itu berapa jam sih? Berarti caranya 45 dikali 1 per 60. 45 kali 1 sama dengan 45 per 60. Ini sama-sama dibagi 15. 45 bagi 15 sama dengan 3. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Berarti 3 per 4 jam. Kemudian kita cari nih jaraknya. Jaraknya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya tadi adalah 60 km per jam. Dikali waktunya 3 per 4 jam. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jam dan jamnya dicoret, tinggal nanti hasilnya km. Ini 15 dikali 3 sama dengan 45 km. Jadi jawabannya jaraknya adalah 45 km. Kemudian kita nomor 8. Nabila menempuh perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek selama 2/4 jam. Jika Nabila naik mobil yang dikendari ayah dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek? Jaraknya berapa kilometer? Oke, waktunya adalah 2/4 jam. Kecepatannya 60 km per jam. Jaraknya berapa kilometer? Oke, cara mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Berarti 60 km per jam dikali 2/4 jam. 2/4 jam ini dijadikan pecahan biasa. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Berarti 9/4 jam. 60 km per jam dikali 9/4 jam. 60 dibagi 4 sama dengan 15. 15 dikali 9 sama dengan 135 km jaraknya adik-adik. Nomor 9.
Jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi ke kantor menggunakan sepeda motor. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba di kantor dalam waktu 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Nomor 9, jaraknya 15 km, waktunya 20 menit, kecepatannya berapa kilometer per jam? Karena ini menit, ini jam. Jadi ubah dulu ya adik-adik, menit ini menjadi jam. 20 menit dirubah menjadi jam, berarti 20 dikali 1 per 60. Berarti 20 per 60 jam. 20 per 60 jam itu berapa sih? Kita sederhanakan aja biar adik-adik tahu. 20 per 60 disederhanakan dengan sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1, 60 dibagi 20 sama dengan 3, berarti 1 per 3 jam. Baru kita cari kecepatan. Rumus kecepatan jarak dibagi waktu. Jaraknya 15 km dibagi 1 per 3 jam. 15 km bagi menjadi kali 1 per 3 dirubah menjadi 3 per 1 jam. Kenapa dibalik? Memang rumusnya seperti itu adik-adik. Kalau pecahan tadinya bagi dirubah menjadi kali, terus 1 per 3-nya dibalik menjadi 3 per 1. Jadi 15 kali 3 sama dengan 45 km per jam. Jawabannya itu adik-adik. Sekarang nomor 10. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus tersebut berangkat pukul 9.00 menempuh jarak 175 km. Jika di tengah-tengah perjalanan bus sempat beristirahat selama 30 menit, pukul berapakah bus tiba di kota B? Kecepatannya 70 km per jam tadi, kemudian jaraknya 175 km. Cara mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 175 km dibagi 70 km per jam. Km-nya dicoret sehingga nanti jadinya jam saja. 175 dibagi 70 sama dengan 2,5 jam. 2,5 jam itu artinya 2 jam ditambah 0,5 jam. 2 jam ditambah 0,5 itu 5 per 10 dikali 60 sama dengan 30 menit. Berarti 2 jam 30 menit. Kalau berangkat pukul 9, waktunya adalah tadi 2 jam 30 menit, berarti penulisannya 2.30. Kemudian istirahatnya 30 menit. Kalau ditambahkan jadinya tiba di sana itu jam 11 lewat 60. Nggak ada ya lewat 60 ya adik-adik ya. Artinya 1 jam 60 menit ini. Jadi jam 12.00 tiba di sana. Oke adik-adik, sudah kelar sampai 10. Sampai di situ dulu video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya adik-adik. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku SPS kelas 5 matematika. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Jika ada yang harus diperbaiki, silahkan di komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.